Hai guys, kita mau ngobrolin buku punya saya, namanya Rara Mendut dari YB Mangunwijaya. Kalau aku Telegram dari Putu Wijaya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizky Puja Magvira dari kelas X4. Nama aku Nesa Tayada dari X9. Oke guys, itu dia perkenalan kita. Jadi langsung aja ditonton podcast kita. Jadi buku gue ini MC-nya atau pemeran utamanya itu dia dari Bali yang tinggal di Jakarta. Terus dia tuh kayak suka halusinasi gitu, psikisnya kayaknya dia ada masalah di psikisnya kan. Terus pokoknya dia tuh kayaknya dia tuh juga delusional. Jadi dia tuh punya pacar Rosa yang udah 3.000 kali pacaran ya kan. Terus Kenapa kok bisa? Tapi si Rosa ini cewek apa tuh cowok? Cewek. Oh, cewek. tapi pemeran utamanya itu aku, jadi POV-nya orang pertama gitu kan. Terus mereka tuh bingung mau nikah apa enggak, sedangkan mereka takut dengan kewajiban setelah menikah itulah. Terus akhirnya mereka gak jadi menikah. Jadi tuh peran utamanya tuh punya anak kan. Gue lupa sih dia asal usulnya dari mana, tapi pokoknya ada konflik dia ngerebutin si Rosa gitu. Terus pokoknya dia tuh takut banget sama yang namanya tuh Telegram. Jadi Telegram tuh kayak bukan aplikasi ya. Iya. Iya, jadi dia tuh kayak apa ya, surat gitu lah, pokoknya surat. Jadi, Bukan zaman sekarang jadi Telegram. iya, zaman sekarang aplikasi. Iya, Tapi dulu iya, Telegram tuh semacam surat gitu lah. Terus pokoknya Telegram itu isinya tuh nggak boleh main-main gitu lah untuk dia. Jadi isinya tuh biasanya jarang dapet, tapi isinya selalu serius gitu. Isinya selalu kayak kematian keluarga lah, inilah itulah gitu. Terus kayak pokoknya- berita. Iya, berita malapetaka lah ya. Terus pokoknya sepanjang novel ini dia selalu kayak ngurusin keluarganya, bukan ngurusin sih, tapi kayak ngomongin keluarganya mulu, kepikiran keluarganya mulu, tapi but not in a good way gitu. Jadi dia tuh mikirannya kayak dia tuh nggak mau ngurusin tetek bengek keluarganya gitu loh. Kayak, ya tau lah ya, orang Bali itu kalau ngurusin kematian apalah gimana banyak ritualnya kan. Terus juga dia di sini banyak halusinasi gitu, imajinasi gitu. Terus dia rada-rada perverted, apa Indonesia? Depresi. Bukan, mesum. Masuk. Iya, dia menurut gue sih dia kayak mesum gitu ya. Soalnya dia kayak pernah merasa birahi pas dia tuh ngeliat, tahu gak sih kalender terus biasanya ada foto cewek kan. Nah dia imajinasi itu tuh ceweknya keluar dari kalender terus nyamperin dia gitu. Terus juga menurut aku ada bagian aneh yang menurut aku kayak aneh tapi gak aneh, tapi menurut aku aneh, yaitu pas dia tuh ngeliatin anaknya, dia kan lagi sakit gitu ya. Terus anaknya kayak nyamperin dia gitu kan. Terus kayak balik badan nih, anaknya pakai celana pendek. Terus dia kayak ngomentarin tentang bapaknya itu. Aku kayak, aduh ini bapak-bapak aneh gitu loh, sakit. Terus dia kan dapat surat gitu ya, disuruh baliklah ke kampungnya karena ibunya sakit berat, disuruh pulang lah. Tapi dia kayak selalu nunda-nunda gitu ya. Akhirnya dia menerima kenyataan kalau ibunya meninggal dan dia harus balik ke sana. Terus ya udah, akhirnya Rosa ikut deh balik ke kampung, ke Bali. Menurut gue sih dia kayak nyeritain apa ya, kehidupannya pemeran utama ini punya penyakit mental, pokoknya suka halusinasi, terus delusional juga. Kalau buku lu? Ini gue baca karena agak-agak lupa nih. Jadi ini tuh berlatar belakang zaman Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung. Terus di mana Mendut adalah
perempuan rampasan, kayak dari rampasan perang, jadi kayak dia kalah, ngerti kan? Dia seorang putri apa gimana? Dia tuh warga biasa. Nah, dia tuh zaman itu dia jadi rampasan perang. Jadi pokoknya pas perang dia diculik aja gitu ya? Iya, karena menang. Jadi wilayahnya dirampas itu. Dia tuh cantik, terus juga pokoknya idaman para lelaki. Jadi konflik utamanya tuh Rara Mendo tuh nolak jadi selir. Iyalah, siapa yang mau jadi selir? Jadi selirnya panglima perang namanya Tumenggung Wiraguna. Kenapa si Rara tuh nggak mau jadi selir? Karena dia tuh udah punya pujaan hati, guys. Karena dia tuh udah mencintai pemuda bernama Prana Citra. Kira ya si Rara Mendo tuh berani ngelawan gitu, melawan adat, kekuasaan dan cara memilih kebebasan hatinya gitulah. Itu kabur, abis itu jualan rokok karena buat menyanggupi kehidupannya. Dia nggak mau tergantungan, karena kan kalau selir kan yang lo tahu kan dia udah dibiayain kan. Mau jadi independent woman. Jadinya Dut ini tuh kabur sama Prana Citra itu Ya. tapi dia ketangkep sama Wiraguna. Nah, Wiraguna itu ngebunuh si Prana Citra. Ngebunuh gebetannya. Iya. Dan lu tahu nggak sih, jadi kita tuh tahu gitu cinta sejati. Kenapa tuh? Si Rara tuh ngeliat pacarnya dibunuh sama orang yang paling dia benci itu. Di depan mata dong dibunuhnya. Iya. Nah, si Rara itu tuh akhirnya udah campur aduk banget tuh. Akhirnya melawan si Wiraguna ini. Dan akhirnya mereka berdua tewas. Tewas. Orang Dua-duanya. di tangan panglima besar itu. Dan akhirnya ya cinta mereka tuh bener-bener Cinta sampai mati lah ya. iya, kayak kalau lu mikir kayak gue bisa nggak ya sama pacar gue, kalau dia mati gue juga harus mati. Nah ini dia si Rara tuh yang menunjukkan kalau dia tuh begitu. Dan yang paling epic personally, dia itu dimakamin si Rara sama si Citra itu dalam satu liang lah. So sweet ya, si hidup semangat. Jadi gitu sih bukuku. Udah itu aja sih podcast kita, nggak panjang-panjang karena kita nggak mau kalau kalian cuma dengerin podcast ini nggak baca. Jadi kalian harus baca. Iya, kalian harus baca. Sekali lagi tadi tuh buku yang aku baca itu Telegram dari Putu Wijaya, dan bukunya Nesa tuh Rara Mendut dari YB Manggun Wijaya. Jadi harus baca. Kita nggak mau ceritain ya. Secara detailnya itu masih banyak banget detail yang bagus. Karena menurut aku ini tuh apa ya? Aku benci sama pemeran utamanya, tapi ya gitulah. Benci, tapi kalian kalau gak baca bukunya tuh gak bakal ngerti bencinya tuh kenapa gitu. Tapi ya pokoknya aku gak suka lah sama karakter utamanya gitu, Mas. Kalau ini tuh pokoknya dijelasinnya memang susah gitu. Harus kalian yang baca, guys. Jadi gue beli di Gramedia langsung, harganya tuh 80 ribuan pokoknya segitulah. Itu worth it untuk segini halaman. Nah, tapi kalau kalian mau tahu ringkasannya gitu, penasaran, mau tahu ringkasan dulu baru mau baca. Kalau dari saya pribadi, untuk ringkasannya tuh perempuan yang pada zaman itu tuh nggak bisa membela dirinya, tapi berusaha membela. Pilihannya tuh gak didengar, dan akhirnya ya mereka nggak bersama. Iya. Akhirnya, Bersama nggak sih, bersama di akhir hayat. Iya. Together forever. Nah, kalau punya lo gimana? Apa? Ya udah aku. Ya biar penonton penasaran. Yang nonton pasti doang. Biar Nah, aku banyak coret-coret kayak gini karena ini bahasanya banyak yang aku kurang ketahui, karena ini novel dari tahun 1973. ini dari tahun berapa sih?
Harganya 105 tapi 109. gue beli dapat promo. Ini cetakan pertamanya 1987. Ya ampun, udah tua Ya banget. makanya bahasanya gitu, tapi nggak apa-apa tau guys, kalau bahasa kayak gitu itu kalau yang kalian kurang ketahui kan kalian bisa belajar kosakata baru gitu. It's good. Ya. Jadi segitu aja dari kita. Bye bye. Terima kasih yang udah menonton. Bye.